Oke, sahabat CIO, kita ketemu lagi dalam podcast CIO Academy. Saat ini saya bersama dengan tamu istimewa nih, teman saya, Pak Thomas panggilannya. Bebas. Oh, bebas ya, Pak Hasrul. Boleh dikenalkan Pak? Jadi nama saya Hasrul, lengkapnya Muhammad Hasrul Ma'ruf. Saya bekerja sebagai manajer IT di anak perusahaan BUMN di Indonesia. Udah berapa lama? Sudah 6 tahun. Wih, udah cukup lama juga ya. Oke. Yang saya tahu nih, Pak Hasrul ini nilai S1-nya di UI ya, Universitas Indonesia, S2-nya di Korea. Betul sekali. Korea itu kan sedang apa namanya, jadi pusat perhatian. Boleh diceritakan sedikit nggak? Kira-kira pengalaman kuliah di sana seperti apa sih? Apakah orang Korea itu bekerja keras banget gitu kan, termasuk belajarnya, bekerja pasti kadang yang saya tahu juga ada yang kuliah juga bekerja part time gitu di sana. Boleh ceritakan? Ya, yang jelas Korea itu negara maju ya, jelas lebih maju dari kita. Dan di sana budayanya memang kerja keras, tapi lebih tepatnya sebenarnya bukan kerja keras seperti harus lembur atau kerja sampai 16 jam gitu, bukan. Tapi mereka memang kerja cepat gitu ya, jadi efektif bekerjanya. Oh gitu ya, disiplin lah ya. Disiplin. Tinggi disiplinnya. Oke. Terus soal kecerdasan sih nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh ya, Indonesia nggak kalah ya. Sempat kerja part time juga di sana atau fokus kuliah? Karena sekali saya coba kerja di pabrik sana. Oh gitu, pabrik apa tuh? Pabrik perakitan LCD. Oh gitu, TV ya, elektronik ya, karena Korea terkenal dengan elektroniknya. Iya. Gimana boleh ceritakan? Nah, bagi waktunya gimana sih? Terutama mungkin bagi teman-teman yang baru lulus SMA mau melanjutin ke sana, atau juga yang mungkin S1 mau lanjut S2 seperti Pak Hasrul ini, boleh ceritakan sedikit ya, gimana sih? Atau strateginya juga boleh disampaikan gimana supaya bisa kuliah juga kerja part time? Yang pertama S1 sama S2 beda banget ya. Kalau S2 itu kan lebih santai, SKS-nya sedikit. Lebih santai ya. Kalau S1 itu biasanya lebih full kuliahnya. Oh gitu. Ya, saya S2 di sana dan kebetulan saya juga di sana. Tadi selain yang cerita kerja di pabrik, saya kerja untuk profesor saya juga gitu. Jadi, sebagai apa? ya research assistant. Oh, research assistant. Oke. Terus dulu kalau buat bisa kuliah di Korea ya, kalau S1 sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena sebenarnya dibandingkan kuliah swasta di Jakarta gitu, sama biaya hidupnya, kuliah di Korea itu jauh lebih murah. Lebih murah mana? Tinggal biaya hidupnya agak lebih, tapi kurang lebih sama lah gitu. Sama. Ya. Oh gitu. Kalau untuk S2 sebenarnya di sana banyak beasiswa riset ya, jadi bukan yang dari government gitu. Karena di sana researcher itu, profesor-profesor itu dapat banyak grant dari pemerintahnya. Oh gitu. Jadi buat melakukan penelitian itu sering mereka butuh ini mahasiswa buat ya membantu mereka ya. Riset. Ya, jadi saya termasuk salah satu dari situ. Dan, Pak Hasrul juga beasiswa ya? ya, beasiswa. Ya, dari orang pintar ya. ya. Lanjut. Jadi kalau ada tipe beasiswa yang dari government yang terbuka gitu, ada beasiswa yang ibaratnya dari lab-lab yang ada di universitas. Oh, gitu. Saya dari yang kedua ini. Lab universitas yang ada di Indonesia atau di Korea? Di Korea. Oh Korea. Jadi mereka mencari gitu ya. Ya. Ke Universitas Indonesia buka gitu ya. Ya. Oke. Kadang kalau misalkan belum ada sama sekali, mungkin pas profesor yang datang ke Indonesia, mereka membuka hubungan sama kampus di Indonesia. Jadi ngobrol gitu, ada nggak yang bisa bantu saya di sana. Kalau saya kebetulan bukan angkatan utama, jadi saya udah punya senior di sana. Oh gitu. Terus dia waktu itu nyari adik kelasnya, ya mungkin ada beberapa yang ini terus gitu. Oh gitu ya. Nah bagi ini mahasiswa S1 yang mau lanjut S2, supaya tahu informasi itu biasanya kemana? Nyarinya ke lab atau memang biasa suka aja? Ya sekarang sih sebenarnya udah banyak ya. Udah banyak ya. Formasi beasiswa kalau yang selain yang mungkin atau terkenal dari government ya. Cuman selain itu yang saya bilang, bisa lab-lab di sana memang punya dana riset sendiri, jadi disebutin Profesor A membutuhkan mahasiswa untuk riset topik ini gitu. Nah ngomong-ngomong part time tadi, itu gimana sih ngatur waktunya? Kan lumayan juga nggak sih bayarannya di sana? Lumayan bayarannya, jadi lumayan ya. berarti kalau sebulan part time itu bisa beli iPhone tuh. Oh gitu ya, sebulan bisa beli iPhone. Ya,
Keren banget ya. Cuma saya dulu nggak kuat juga sih. Nggak kuat juga. Tapi ngomong ada nggak sih case-nya entah teman Pak Asrul baik dari Indonesia atau negara yang lain Gimana? yang karena kan 1 bulan dapat iPhone, jadi lebih fokus part time atau kerja daripada kuliahnya, ada nggak seperti itu? Tergantung motivasinya sih. Oh gitu. Kalau yang dari Indonesia rata-rata nggak kayak gitu. Saya punya teman orang Chinese Ah, kayak gitu. Oh gitu, Iya, jadi jadi kuliahnya agak ini menomor-duakan kuliah. Oh, gitu. beli ya mau beli orang. Beli uangnya kebetulan ya sekalian punya. Oke, berikutnya kalau boleh tahu nih, sekarang kan posisinya sebagai yang saya tahu IT manager ya di salah satu anak perusahaan BUMN itu. Di industri yang sama dengan tempat Pak Asrul bekerja, apa sih tantangan bagi seorang IT manager nih? Tentunya kan sudah cukup lama di perusahaan tersebut, dan di industri yang sama umumnya apa tantangan bagi seorang IT manager? Kebetulan saya industrinya cenderung ke construction ya. Konstruksi ya, Pak ya. Oke. Saya pernah lihat riset di mana konstruksi itu ada di paling bawah dalam IT awareness-nya gitu. Oh gitu. Pemanfaatan IT-nya paling rendah. Oke. Jadi dibandingkan finance yang udah IT itu major banget gitu ya. Jadi revenue generator malah ya. Ya, di revenue generator seringnya kita masih sering dianggap sebelah mata. Dan seperti itu yang dirasakan. Masih sama sih. Masih sama. Oke. Terus apalagi pain-nya? Gara-gara itu jadi kenapa? Ada perbedaan? Ya, sebenarnya perannya besar sih. Karena kan construction itu penuh dengan perintilan material apa segala macam yang mana kalau kita ngumpulin datanya tuh bisa jauh lebih efisien, lebih ya gitu karena cuman ya berjalan ke sana aja yang buat bangun awareness-nya mungkin apa CIO atau IT manager mesti lebih pintar lagi approach-nya ke top level gitu. Top level. Ya, untuk communication skill-nya mesti ditingkatkan lagi mungkin itu kendalanya. Kalau awareness-nya mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan industri lain, pasti kan investmentnya juga tidak sejor-joran yang lain ya Pak ya, yang si telco atau financialnya. Pertanyaan saya adalah kunci suksesnya di sana gitu kan, tips and tricksnya lah bagi mungkin teman-teman yang ada di industri yang sama atau mungkin bisa jadi insight bagi industri yang berbeda. Apa sih gitu kan kunci suksesnya? Ya, saya nggak bisa bilang itu saya udah sukses sih. Ya ada di sini pasti udah sukses. Ya, jadi kalau saya punya ya semangat ya, selalu learn from mistake, learn from the best. Oh gitu, Ya. learn from mistake, learn from the best. Itu Ya. baru dengar tuh istilah itu. Gimana maksudnya tuh? Ya, jadi ada satu kondisi di mana kita emang harus memulai. Gitu. Oke. Nggak sempet atau nggak ada waktu atau biaya buat mendapatkan the best. Oh Contohnya gitu. seperti sekarang saya podcast ini sebenarnya learn from mistake. Itu podcast pertama saya. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi tidak selalu mendapatkan yang terbaik, tapi kita harus berani mulai gitu ya. Ya, kadang kita Walaupun nanti ada salah gitu ya, kita dilakukan atau kegagalan gitu ya. Betul. Jadi kadang kita nggak selalu dibekali ilmu yang cukup atau persiapan atau senjata yang cukup, tapi harus nyemplung aja dulu gitu. Mental berjuang ya. Ya, cuma dari situ kita dapat merasakan sendiri gitu. Apa ya kegagalan kita gitu ya. Entah nanti kita evaluasi diri sendiri ataupun dari feedback orang di sekitar kita gitu. Sekitar Ya. seperti itu. Nah, ada nggak salah satu, saya nggak tahu apakah di perusahaan sekarang atau sebelumnya, hal yang menurut Pak Asrul ini pencapaian saya tertinggi nih, atau yang merasa saya berhasil di area ini. Kira-kira apa? Ya. Jadi ini cerita pertama saya kerja di Perusahaan ini ya. perusahaan sekarang ya. Jadi saya diminta untuk menyelamatkan investment Oke. waktu itu cukup besar lah buat kantor saya sekarang ini ya 1 miliar lebih gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya project gagal. Oh sebenarnya perlu gagal. Ya sudah vendornya sudah merasa pekerjaannya selesai dan implementasi, tapi nyatanya itu aplikasi atau sistem sama sekali belum digunakan. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, terus saya masuk situ, join, saya coba petakan masalahnya semua dari sisi aplikasinya, infrastrukturnya, termasuk organisasinya, orang-orangnya, semua gitu. Alhamdulillah bisa pakai gitu ya. Selesai akhirnya dipakai. Ya. Wah itu cukup ini banget ya. Jadi tadi dianggapnya dalam kalau di project itu mungkin sebentar lagi dianggap sunk cost ya. Ya. Cost yang udah ya dianggap dibuang gitu, tapi Ya. bisa diselamatkan. Ya menarik sekali itu. Nah apa kuncinya ketika bisa menyelamatkan itu? Apakah dari sisi teknis atau non teknis? Seperti apa? Boleh share mungkin ke sahabat CIO sehingga kita bisa jadi bisa mau mendapat pelajaran dari sana. Ya. Keduanya kepake sih teknis dan non teknis. Cuman ada sisi lain waktu itu sebenarnya saya
learn from mistake itu, termasuk yang nekat gitu. Saya belum pernah menangani seperti itu sebelumnya. Cuma karena ini suatu peluang gitu saya lihat ya. Ya kan, terus juga ibaratnya kalau saya berhasil tuh saya jadi IT manager di situ gitu kan. Dan ternyata terjadi. Ya terjadi gitu kan. Jadi peluangnya sangat besar gitu. Terus ya alhamdulillah waktu itu saya dapat mentor juga sih yang membimbing saya melalui proses tersebut gitu ya. Jadi dikasih tahu ini mesti begini. Tapi tetap namanya mentor tuh bukan dia yang kerjain gitu. Kita harus maju yang di depan gitu. Dia cuma di belakang gitu. Tetap aja ya. Nah itu termasuk yang learn from the best juga itu. Nah, itu juga salah satunya. Jadi kalau pakai learn from mistake tanpa ada mentor tuh gagal kayaknya. Jadi tentu berhasil gitu ya. Iya. Ternyata harus berani juga learn from mistake. Dan ternyata sukses juga ya. Ya enggak, itu tadi ada learn from the best ya kan? Ada learn from the mentor Ya, tadi ya. mentor tuh the best. Penting gitu. ya. Ya, gitu. Jadi dia yang meng-guide saya buat apa yang mesti dilakukan gitu. Ya. Kalau kita misalkan mencoba otodidak gitu ya, kadang-kadang jadinya learn from mistake gitu. Yang kita baca itu belum tentu yang maksudnya gitu. Jadi, apa namanya? Bisa jadi kita melewatkan 1-2 hal yang penting gitu. Kayak contohnya saya pernah baca buku ITIL ya. Ya cuman ternyata beda ketika Pak Dede jelasin sama saya baca sendiri gitu. Ternyata saya melewatkan hal yang penting gitu. Nah itu saya baca sendiri itu karena saya dari kesalahan saya, ternyata saya butuh tata kelola IT. Harus juga ya. Terus saya baca ITIL kan. Itu learn from mistake sebenarnya. Tapi ternyata saya jalankan itu 2 tahun gitu ya. Ternyata masih ada yang kurang. Saya tahunya itu pas learn from the best dari Pak Dede gitu. Jadi saya tahu ternyata ITIL itu ini yang esensinya, fondasi-fondasinya yang harus diterapkan terlebih dahulu yang mana gitu. Jadi kombinasi lah gitu. Jadi lesson-nya adalah ya kalau pemberani berbuat salah juga ya jangan bunuh diri banget gitu ya. Harus ada sedikit belajarnya atau punya mentor walaupun dan mencari sih sebenarnya. Dan mencari. Learn from the best ini kan the best tuh banyak versi ya. Ada the best versi Jakarta, the best versi Indonesia, the best versi dunia gitu kan. Ya kan, mungkin kita cari the best yang ada di sekitar kita yang bisa kita rangkul dulu, bisa kita tangkap gitu ya. Nah nanti apa namanya, jelas itu akan mengimprove proses pembelajaran daripada kita cuma learn from mistake. Karena best itu kan biasanya termasuk best practice. Ya, dia sudah melihat banyak mistake dari banyak orang, jadi sehingga lahirlah suatu best gitu kan. Sedangkan kalau kita mistake diri sendiri, ya mungkin kita harus melalui kesalahan yang orang lain udah lakukan itu tadi. Gitu. Jadi ya dua-duanya lah gitu. Oke. Keren sekali, menarik sekali. Nah, ini sesinya sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan nih. Cuman satu hal yang terakhir mungkin pesan atau insight kepada sahabat CIO nih yang mau bahas luset. Artinya tidak harus kita dalam posisi yang sangat sukses untuk berbagi kan, siapapun boleh berbagi. Kira-kira apa yang bisa diberikan para IT manager atau CIO di Indonesia terutama? Silakan. Saya sadar sendiri dari pas ikut CIO Academy gitu. Salah satu kekurangan mungkin banyak CIO di Indonesia karena backgroundnya dari teknik gitu, mungkin kemampuan komunikasinya, soft approach-nya sama orang kurang gitu. Kelihatannya mungkin itu perlu diimprove gitu. Jadi dari sisi teknologi mungkin udah mumpuni gitu, udah update teknologi terkini segala macam. Tapi pada akhirnya kita buat menjual IT ini perlu berkomunikasi. Gitu. Itu juga yang sebenarnya saya pengen pelajari di CIO ini. Ya, selamat bergabung Pak. Semoga kita bisa saling belajar satu dengan lain. Nah ini karena kuliah di Korea nih. Saya ada semacam kuis jawab cepat ya. Artinya tidak boleh searching Google dulu. Gitu. Saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kira-kira Pak Hasrul suka girl band Korea grup apa? Waduh, udah lama banget ya. Udah lama ya. Mungkin 21 ya. Oh gitu? Ya. Wah, itu masa kita beda zaman Pak, sekarang beda zaman ya. Gitu. 10 tahun yang lalu kali. Berarti saya baru suka nih sebetulnya. Kalau boy band? Boy band apa ya? Super Junior kayaknya. Oh, Super Junior. Wah, saya masih tahu kalau Super Junior. Masih tahu ya, Pak. Kemudian siapa sih salah satu personil
Dari Waduh, udah. Saya ingat. Dulu lah udah. Ya, udah kayak gitu lagi sekarang. Oh gitu ya. Oke. Lu pernah ngikutin? Nah, ikutin ya, sekarang udah sibuk lah. Dan satu yang terakhir nih ya, harus dijawab nih. Yeah. Kan di Korea, kalau saya lihat film-film Korea gitu ya, Yeah. itu kayaknya selepas kerja itu mereka bareng-barengnya berkumpul gitu ya, ngobrol, nongkrong, gitu. Minum soju. Pernah minum soju nggak sih? Alhamdulillah nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Kalau nemenin pasti pernah. Oh nemenin pernah, tapi tidak minum ya? Karena itu alkohol ya. Ya. Tapi soda biasa aja paling. Oke, jadi itu mungkin sesi kali ini ya. Semoga teman-teman sahabat CIO bisa mendapatkan lesson dari podcast kita. Nah, cuma saya akan kasih kesempatan nih ke Pak Hasul untuk menutup sesi ini dengan bahasa Korea. Boleh? Bisa lah. Oke, coba ya. Nah, 넌 하슬입니다. 여기와 내르시와 시어거리와 함께 팟캐스팅해요. 더 많아요. Oh, oke. Keren banget, tapi saya nggak tahu artinya. Oke, terima kasih Mas Hasul atas kedatangannya di sini. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya dan bisa sharing lebih banyak dengan para sahabat CIO. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.